Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Santoni Pria Saputra dari SD Negeri Bakarjo 2, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Demak tahun 2024. Saya di sini tidak sendiri bersama Bu Jumia. Selamat pagi Bu Jumia. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Jumia. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Jumia? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ujung ya, hari ini kita adakan percakapan observasi antara saya dengan ibunya nantinya. Sebelum nanti saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan nantinya di kemudian hari untuk mengamati dan melakukan supervisi di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi di kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan nantinya. Dan kenapa hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal nantinya sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Baik Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan yang nanti saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan? Tujuan pembelajaran yang aku nantinya insya Allah hari Sabtu mendatang itu jam pertama ada di dalam kelas. Walaupun bedanya adalah mengenai peserta didik dan kewajiban peserta didik anak sebagai peserta didik di sekolah dan peserta didik anak sebagai anggota keluarga. Adapun tujuan pembelajaran itu satu, anak dapat mengidentifikasi peserta didik di sekolah, dan yang kedua, peserta didik atau anak dapat mengidentifikasi peserta didik sebagai anggota keluarga. Baik, itu berarti ada dua tujuan pembelajaran yang Ibu capai nantinya. Yang pertama mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai anak di sekolah, dan yang kedua mengidentifikasi hak dan kewajibannya sebagai keluarga, sebagai anggota keluarga. Baik, Ibu Cum, yang selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti? Untuk area pengembangan saya pakai anak dapat kenyamanan di lingkungan belajarnya. Saya ingin menambahkan keterampilan mengajar dengan pembelajaran berfrekuensi. Dalam pendekatan mendampingi murid dapat mencapai penghasilan hasil yang maksimal dengan murid bisa bahagia sesuai dengan pembelajaran yang bersaksi dan bisa merangsang peserta didik untuk berpikir kritis. Selanjutnya, ini saya ingin mendengar dari Ibu sendiri bagaimana strategi pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam pembelajaran di kelas, mungkin dalam segi strategi pembelajarannya, lalu model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Untuk strategi pembelajaran, insya Allah saya menggunakan pembelajaran berbasis dengan model pembelajaran digital atau ini ya, yang mana anak nantinya dia bisa tidak masalah dan anak bisa menyelesaikan masalah melalui diskusi, merangsang untuk berpikir kritis, anak bisa mampu menyampaikan presentasi di depan teman-temannya. Baik, jadi ada strategi yang pertama yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi yang tadi utarakan, lalu ada modelnya yaitu model berbasis masalah tentu ya, atau istilahnya PBL atau problem based learning, dan untuk metodenya nanti menggunakan
metode diskusi kelompok untuk tanya jawab dan penjelasan. Baik Ibu, untuk selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas? Media pembelajarannya seperti biasanya saya menggunakan laptop, yang pertama kan proyektor kan, proyektor, laptop, beserta PowerPoint juga gitu. PowerPoint juga yang melalui PPT. Anak itu bisa belajar yang suka itu bisa dari laptop bisa diganti dulu, yang dari data mengisasikan bahan kerja berbahasa, yang satunya itu anak yang suka dalam pendidikan kami bisa sebut. Lalu ada RKPD yang disampaikan kepada Ada LKPD, tugas kelompok ada. lengkap sekali Bu ya, ada tayangan video, ada proyektor, ada PPT-nya PowerPoint juga, dan juga disertai dengan pembaca tadi gitu ya. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Jadi di hari apa, di jam berapa? Insya Allah bisa depan jam pertama. Jadi kalau 2 jam berarti jam pertama sampai jam kedua ya. Iya. Jadi hari Sabtu jam pertama dan kedua ya. Baik. Jadi 2 JP. Baik Ibu ya. Jadi nanti hari Sabtu di hari Sabtu depan, tentunya saya nanti di kelas 4 saya akan menunjukkan Ibu untuk presentasi dan supervisi di jam pertama di hari Sabtu, di jam pertama dan jam kedua saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nah setelah itu nanti kita bertemu lagi setelah pembelajaran Ibu ketika di hari Sabtu, yaitu melakukan percakapan seperti ini Ibu setelah pembelajaran, yaitu namanya dengan pasca observasi. Baik, sebelum kita akhiri nantinya apa yang didapatkan dari hasil percakapan ini. Jadi hasil dari percakapan ini apa yang didapatkan? Mendapatkan gambaran. Insya Allah hasil gambarannya nanti model, metode apa yang saya gunakan, saya dapat gambaran dari percakapan apa yang kita lakukan. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dapat percakapan observasi. Nanti kita bertemu lagi setelah observasi dan juga di pendampingan saya nantinya dengan PT saya itu Murwati dan di waktu yang akan datang. Terima kasih Bu atas observasi nanti, saya tunggu observasinya di hari Sabtu depan ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan pada hari ini, sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas dan di percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari
Siapa yang memimpin doa hari ini? Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membangkitkan semangat belajar kita, semangat nasional Indonesia kita, maka kita menyanyikan bersama lagu klasik. 1, 2, 3. Oh iya anak-anak, dulu ya, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum belajar kita mulai, tengok kanan diri kalian, siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah ya, senang sekali. Hari ini kalian bisa masuk semua. Tidak ada yang sakit dan tidak ada yang bolos. Senang sekali. Kesepakatan kelas kita sepakati satu, kita harus berdisiplin di dalam mengerjakan tugas. Tidak boleh membuat gaduh di kelas. Tidak boleh mengganggu temannya. Kita harus mengerjakan tugas, diskusi nantinya dengan baik. Kita mengingat pembelajaran yang kemarin ya. Untuk yang kemarin kita belajar tentang kedisiplinan, yaitu aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. Sekarang hari ini kita belajar mengenai hak dan kewajiban kita sebagai peserta didik dan sebagai anak-anak anggota keluarga di rumah. Adapun tujuan pembelajaran kita, anak-anak bisa mengidentifikasi hak dan kewajiban kalian di sekolah dan dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban anak-anak semua sebagai peserta didik di rumah. Anak-anak juga semua ya. Kemarin tadi malam sudah belajar apa belum? Sudah. Alhamdulillah. Berarti kalian nanti bisa menjawab pertanyaan yang diajukan dulu. Apa itu yang namanya hak? Hak adalah hak siapa ya? Mas Fatah ada? Adalah yang harus kita terima. Iya. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima.
sesuatu yang kita laksanakan. Oh iya benar sekali Mas Mas ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Betul sekali teman-teman. Hebat semua. Oh ya, sekarang kita akan gantikan wilayah ya, video pembelajaran kita hari ini. Ini yang nantinya kalian nanti setelah mengamati video kalian bisa dalam penyajian masalah ya, kalian nanti menyelesaikan masalah yang apa yang tersaji ya. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN di bab 2 di bagian hak dan kewajiban. Nah, ini untuk kelas 4 ya anak-anak, kurikulum merdeka. Nah, apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, ya kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Anak-anak semua, apakah kalian tahu apa itu hak dan kewajiban? Nah, apa sih Kak arti dari hak dan apa arti dari kewajiban? Mengapa kita harus melakukan itu Kak? Yuk kita bahas bersama. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan hak? Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang hak. Hak ini adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Nah, ketika kita akan menerima hak, kita juga wajib melakukan kewajiban anak-anak. Jadi hak ini diterima jika kita telah melakukan kewajiban kita anak-anak. Sedangkan kewajiban sendiri adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak anak-anak. Jadi kita harus melakukan kewajiban dulu, baru kita akan mendapatkan hak kita. Nah, Kak, hak dan kewajiban itu kita lakukan di mana saja. Nah, hak dan kewajiban itu ada di rumah, di sekolah, dan hak dan kewajiban kalian di masyarakat, anak-anak. Ya, untuk pembahasan kita bermain tentang abjad ya. Ya, kita sepakati dulu untuk bermain abjadnya nama hewan atau nama negara atau nama temanmu. Nama negara. Ya, kita bermain abjad. Iya, berhasil. Penguatan dari guru tentang kewajiban hak anak-anak sebagai peserta didik di rumah dan sebagai anggota keluarga. Anak-anak sekarang siapa untuk mengerjakan tugas ya? Anak-anak siapa yang suka video, belajar lewat video? Ya, berarti ke sini yang lewat video belajarnya. Ya, berarti sini yang sini aku ke sini. Ya, siap ke tempat. Oh ya, ayo berdiri. Untuk yang suka main keras, ini yang suka main keras.
kepanjangan belajar lewat bacaan membaca materinya bisa apa nyaman belajar untuk bermain orang ini untuk bahan-bahan untuk yang main peran tetangga dan tetangga. Anak-anak kalian simak ya, yang suka membaca dibaca bersama, yang suka main peran ditulis. Jadi yang suka main perannya tapi tetangga tertuan saja. Oke, untuk nanti anak-anak ya membuat presentasi dan masjid sesuai dengan kategori yang diberikan dulu. Oke.
Oh iya, silakan kelompok 3. Oh, kelompok 3 sudah siap. Oh, yang main peran dulu. Ya, silakan untuk yang main peran. Tepuk tangan untuk kelompok main peran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk bermain peran tadi cukup bagus kalau guru yang di depan mendengar ya percakapannya tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah saya sekali kurang keras. Ayo kelompok selanjutnya, kelompoknya ya ya kelompok tangan selanjutnya untuk kelompok Mas Fatih dan semua yang presentasi satu yang mendatangkan satu ya yang mendatangkan satu yang semua ya semua yang mendatangkan satu ini mendatangnya yang keras ya yang teman-temannya bisa mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebenarnya lembaga tugasnya sudah dikerjakan, tapi mungkin lebih percaya diri membaca di orang-orangnya, di websitenya. Tinggal satu kelompoknya Mas Fatah yang belum masuk. Ayo
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hak dan kewajiban peserta didik di sekolah dan di rumah. Iya, tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Rasa. Tepuk tangan mana? Kalau mau dipersilakan maju. Ya, masing-masingnya, sampingannya di dalam main santai. Yuk, ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Silvi. Tepuk tangan. Anak-anak tadi sudah berpresentasi semua, ya, kita coba ya. Keunikan Berenang, cari makan, perut kenyang, diam. Sekarang kita mengerjakan tugas individu, dikerjakan masing-masing ya. Dikerjakan masing-masing. Jangan lupa nama dan nomor absennya. Ya, jangan lupa nama dan nomor absennya. Kita kerjakan ya. Dikerjakan semua, jangan lupa nama dan ya. Iya, dijawab di bawahnya ini jawaban 1, 2, dan seterusnya. Langsung dijawab di bawahnya. Lihat ya, bagaimana? Iya, di sini. Oh, jangan pasang, boleh. Kalau di sini kan kurang kanan, ya, jawabannya kurang tulisannya jalan. Ini ya, jawaban 1, 2, 3, seterusnya. Anak-anak, sudah selesai ya kerjaan tugas individunya? Yang sudah bisa dikumpulkan. Bisa dikumpulkan? Yang sudah bisa langsung dikumpulkan. Nah, yang sudah bisa langsung dikumpulkan. Bisa langsung dikumpulkan? Ya, yang belum sudah dikumpulkan semua? Semangat pembelajarannya ini? Ya, kita menyanyikan lagu Wiwih Aku SMP.
mendapatkan hak. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kalian senang? Kalian paham dengan pembelajaran hari ini? Kalian bisa mengidentifikasi tugas dan hak kalian di sekolah dan di rumah? Bisa? Alhamdulillah. Untuk pembelajaran hari ini, kalian yang suka, ini ada emoji begini nih. Kalian yang suka, tentunya kalian tertawa. Ini suka apa tidak? Tidak suka. Berarti kalian murid-murid guru sangat hebat. Kalau yang suka, ya bisa turun masuk satu-satu. Yang tidak suka, bilang saya tidak suka. Ya, yang suka ya senang. Ya dari mana kamu? Ya. Yuk bisa ditambah. Yuk bisa dua-dua. Yang suka sama yang tidak suka. Siapa yang memimpin doa hari ini? Selamat siang Pak Santoni dan Ibu Jumian. Apa kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bisa jumpa dengan saya Bu ya di PI 5 ini dengan fokus pendampingan coaching. Jadi di sini Bapak Santoni
ya Bu ya, untuk supervisi akademik yang mana nanti membahas pembelajaran yang sudah panjenengan lakukan kemarin itu. Nanti saya sudah melihat beberapa video dari para observasi dan observasinya. Terima kasih saya ucapkan Bu Jumiati sudah mau membersamai Pak Santoni dalam melatih keterampilan coaching ya Bu ya. Nanti saya akan menemani untuk melihat proses coaching dari Pak Santoni gitu ya Bu ya. Kemudian di sini yang saya kenal dari Pak, tapi nggak usah terlalu memperhatikan ini karena kita mengalir saja sesuai dengan biasanya Bapak seperti apa, dan nanti akan saya amati kemudian kita bisa refleksi bersama. Gitu. Dan persilakan monggo Pak Santoni dan Ibunya untuk memulai coaching pasca psikologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Santoni Pria Saputra, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Batang Judura, Kabupaten Demak tahun 2024. Kebetulan di sini saya tidak sendiri bersama Bu Nurwati selaku PP dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Demak, dan juga Bu Jumiah selaku guru kelas 4 yang kemarin telah melakukan observasi di kelas bersama saya di hari Sabtu gitu ya. Baik. Di sini alhamdulillah tadi dalam keadaan sehat sudah kita sama Bu Mati mengenai kabarnya. Percakapan ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Jumiah terkait jalannya proses observasi kemarin. Yang mana tujuannya di sini untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Bu Jumiah, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas kemarin? Perasaan saya senang Pak dengan adanya kegiatan observasi kemarin, yang mana dengan adanya observasi saya bisa mengetahui kekurangan saya dalam pembelajaran kepada anak untuk perbaikan ke depannya. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Baik. Jadi alhamdulillah Bu ya, jadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Lalu bisa diceritakan Bu kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah dilakukan dalam kelas kemarin. Untuk tahapan tentunya kita mempersiapkan perangkat pembelajarannya Pak, dan untuk area pengembangan itu dari area pengembangan lingkungan belajar anak, di mana bisa memenuhi kebutuhan belajar anak dalam pembelajaran berreferensi. Pendekatan melalui pendampingan siswa, pendampingan anak, untuk menyampaikan pendapatnya dan anak bisa memberikan umpan balik, sehingga pembelajaran anak lebih efektif dalam kegiatan belajar berkelompok. Jadi ada 3 area pengembangan yang disampaikan tadi. Yang pertama, pengembangan bukan belajar dalam belajar berdiferensiasi. Yang kedua, pendekatan dalam pendampingan siswa. Dan yang ketiga, pemberian umpan balik dalam kegiatan berkelompok. Nah, di sini nanti menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah disampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas kemarin? Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar, tapi tentunya ada banyak kekurangannya. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik Ibu ya, jadi sudah berjalan dengan sesuai dengan apa yang diharapkan, namun di sini ada kekurangan. Nah, untuk kekurangannya di sini atau mungkin kendala-kendala dalam proses pembelajaran dalam kelas itu seperti apa Bu? Untuk kekurangannya anak itu dalam berkelompok dalam pembelajarannya kurang aktif, ada beberapa anak. Dan sebelumnya tidak aktif tapi masih ada 1 Iya, ada 1-2 anak yang tidak. Baik Ibu, jadi ada beberapa siswa yang tidak aktif tadi yang digunakan sama Bu Jumiah.
mungkin hanya mengandalkan teman, mungkin Bu seperti teman dekatnya atau teman gitu. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa mereka proaktif atau tidak mau terlibat dalam diskusinya, misalnya? Misal dalam pembelajaran kelompok saya itu terlalu banyak. Kalau dalam satu kelompok itu 8 itu kan terlalu banyak. Misalnya lebih akhirnya itu jadinya bisa 4 atau 5 anak itu cukup. Walaupun dalam pembelajaran itu kan sudah menggunakan pembelajaran yang sesuai minat anak. Misalkan saya bagi dengan sesuai kebutuhan anak, yaitu kesukaan anak dengan 3 kelompok, yaitu visual, auditori, dan kinestetik, di mana anak belajar itu sesuai dengan kesukaan mereka. Kemarin 24 siswa Bu ya? Iya. Kalau bagi 3 kelompok kemarin memang dia luar biasa, sebenarnya mungkin bisa dibagi 4 atau ya 4 atau 5, 6 ya. Bisa baik Ibu, sepertinya itu rencana ke depan yang pada proses pembelajaran akan menyesuaikan kenyamanan mereka dengan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar tadi visual, auditori, dan kinestetik gitu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan pembelajaran yang kemarin. Saya tunggu cerita ujungnya nanti apakah bisa dirasakan atau tidak. Kira-kira kapan Ibu Jum bisa melakukan perbaikan untuk pembelajaran ke depan? Untuk waktu belum bisa saya menentukan Pak, insya Allah, tapi saya janji untuk bisa melakukan perbaikan itu secepatnya. Baik. Itu Ibu, nanti kita percakapan ke berikutnya tentang rencana pengembangan diri. Untuk pengembangan dirinya, aktivitas pengembangan apa yang dilakukan ujungnya selama proses pembelajaran? Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Siswa bisa mengamati dan mengidentifikasi hak anak sebagai peserta didik dan hak anak sebagai pendidik. Baik. Lalu tujuan yang hendak dicapai ujungnya selama pengembangan ini apa? Menciptakan pembelajaran yang aktif dan kreatif. Selain itu terciptanya ruang kolaboratif di dalam anak belajar bersama. Lalu tujuan-tujuan tadi yang kita capai mungkin bisa terrealisasi Bu ya. Lalu ukuran keberhasilannya itu seperti apa yang bisa ditambahkan? Bisa terbentuknya karakter peserta didik yang mandiri dalam belajar, rasa ingin tahu anak. Selain itu ada lagi? Terbentuknya kerjasama dan tanggung jawab peserta didik. Baik. Lalu pendukung yang Ibu gunakan selama pembelajaran kemarin itu? Untuk pendukungnya, sumber belajarnya selain buku pembelajaran juga video kan, juga proyektor dan laptop tentunya. Teks buku bacaan? Teks buku bacaan ada, untuk belajarnya juga saya siapkan. Lalu untuk waktu rencananya Ibu melakukan perbaikan itu pengembangannya kapan? Insya Allah minggu depan. Minggu depan itu dalam pembelajaran tentunya pembelajaran pendidikan Pancasila itu. Iya. Baik, untuk berikutnya aktivitas pengembangan selain tadi yang Ibu kembangkan, ada aktivitas pengembangan lagi apa yang bisa ditambahkan? Pengembangan peserta didik dalam sosial emosional anak. Iya. Lalu untuk tujuan yang hendak dicapainya dalam penerapan pendidikan sosial emosional itu terbentuknya kompetensi sosial anak.
untuk menunjukkan kesadaran diri juga termasuk itu dulu ya. Iya. Lalu kesadaran dirinya juga bisa. Lalu ukuran keberhasilannya Bu, apa yang Ibu lakukan? Mengembangkan nilai-nilai kebiasaan positif dan menunjukkan budaya positif pada pembelajaran. Lalu untuk ininya Bu, pendukungnya yang bisa dikembangkan? Metode dan strategi pembelajaran yang saya rencanakan. Lalu untuk waktu pengembangan rencananya Ibu akan lakukan kapan untuk penerapan pendidikan sosial emosional? Selama pembelajaran. Jadi tidak hanya di pembelajaran yang apa namanya pendidikan Pancasila saja, yang juga kita kaitkan dengan sosial emosional juga. Baik, itu Bu untuk percakapan observasinya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan observasi akademik sudah selesai, melewati ujungnya. Dimulai kegiatan kemarin pra observasi, lalu observasi di kelas hari Sabtu kemarin, yang terakhir barusan ini kita lakukan yaitu kegiatan pasca observasi dan pengembangan rencana pengembangan diri. Mungkin itu yang bisa saya utarakan di dalam percakapan ini dan saya tanyakan kepada Ibunya. Untuk itu, Bupati, saya diri, Bupati Topi Bajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Santoni dan Bu Ju. Saya tadi sudah mengamati proses coachingnya Bu Ju. Saya sudah mencatat beberapa poin tentang coaching yang dilakukan Pak Santoni. Nah, tentunya Bu Ju saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena pada momen ini saya anggap Bu Ju sudah berbagi praktik baik dengan saya Bu. Harapan saya Pak Tony, coaching ini tidak dilakukan hanya dengan Bu Ju saja. Karena coaching itu kan menggali sesuatu atau ide atau penyelesaian solusi dari diri coaching sendiri ya Bu ya. Jadi bisa dilakukan kepada rekan-rekan sejawat yang lain. Dan tentunya Bu, rancangan praktik coaching supervisi akademik ini bisa dikeluarkan atau dipublikasi Bu ke rekan-rekan yang lain sebagai bukti bahwa kita melakukan praktik baik. Jadi semakin banyak yang tahu, semakin tahu, semakin mengerti proses coaching ini seperti apa dan tujuannya seperti apa. Jadi enak untuk membicarakan masalah serta mencari solusinya gitu ya Bu ya. Terima kasih Pak Tony dan Bu Ju. Saya cukupkan untuk sesi pasca observasi. Sekali lagi Bu, kami ini nanti akan membicarakan tentang refleksi dari coachingnya Pak Santoni. Jadi terima kasih dan itu saya persilakan untuk melanjutkan acara selanjutnya. Atau mungkin mau memberikan kesempatan jabatan atau untuk Pak Santoni. Ya, terima kasih untuk Pak Santoni dengan adanya observasi atau kegiatan yang kita lakukan ini bisa memperbaiki bahan saya dalam kegiatan belajar mengajar bagi kami. Terima kasih.